Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bahjatun Nadhirin, syarah tentang kitab Riyadhus Shalihin. Pasal yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman fadlan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menuturkan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau itu perkataan yang sangat jelas, kalaman fadlan. Jadi yang dimaksud dengan fadlan di sini adalah wadihan, bayinan, sharihan, la yatadammanu suquk, jelas, gamblang, terang, tidak mengandung keraguan sedikit pun. Merupakan perkataan yang memiliki kemuliaan. Yafhamuhu kullu man yasma'uhu, setiap orang yang mendengarnya pasti bisa memahami maknanya. Walaupun sebagian para ulama menjelaskan, walakinna al-fahmu indan nasi hainama indan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutadarrijan. Seperti Imam Al-Utsaimin menyebutkan, akan tetapi tingkat kepahaman manusia terhadap ucapan Nabi itu berbeda-beda. Tingkat kemampuan pemahaman mereka berbeda-beda, tetapi ucapan Nabi itu mudah dimengerti, gampang untuk diterima. Maka Allah mensifati ucapan Nabi itu dalam Al-Quran dengan perkataan, wa ma arsalnaka illa balaghun mubin, wa ma alaika illa al-balaghul mubin. Afwan, Allah mengatakan, tidak ada kewajiban bagimu wahai Muhammad melainkan untuk menyampaikan dengan penjelasan yang terang. Disebut balaghul mubin. Ma min rajulin yasma'u min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa fahimah. Tidak ada satupun yang mendengar ucapannya Nabi melainkan semua faham. Sehingga orang Quraisy itu tidak mungkin tidak memahami ucapan Nabi. Bahasa Arabnya bahasa Arab yang gamblang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau menyebutkan, wa'ti itu jawami al-kalim, diberikan kepadaku itu satu perkataan pendek, singkat, tapi memiliki makna yang luas dan mudah difahami. Dan ini tanda-tanda kenabian yang ada pada beliau. Pada hadis yang mulia ini berkata Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Awalan, bayanun alaina yajibu likullina an natakallama bikalamin wadihatin ghairu syukukin wa raibin. Adanya sebuah keharusan bagi kita, terutama ketika berbicara tentang masalah agama, ucapannya itu ucapan yang jelas, tidak menyamarkan perkataannya, tujuan ucapan itu mudah dimengerti,
tidak mengandung keraguan-raguan sedikit pun. Yang terutama permasalahan agama. Kalau permasalahan agama itu pembicaraannya mengandung keraguan atau mengandung sesuatu yang mengandung subhat, ini enggak sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin." Ini adalah sebuah kitab yang tidak mengandung keraguan. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka perkataan yang berbicara tentang agama mestinya begini, yaitu tidak mengandung keraguan, dan juga isi pembicaraannya itu mengandung hudan. Yang disebut dengan al-huda, Al-Utsaimin menyebutkan al-huda alladzi la syai'an fi minasyukuk war-raib. Sesuatu yang tidak mengandung keraguan dan kesamaran. Pembicaranya itu gamblang. Sanian. Faedah yang kedua dari hadis ini, yajibu liman takallama bi kalimatin ay waddiha kalamahu liman yasma'u min kalami. Wajib bagi orang yang berbicara itu dia memahamkan orang yang mendengar ucapannya ini sehingga tidak ada keraguan-raguan tentang ucapannya. Enggak boleh berbicara yang kemudian orang mungkin akan salah faham dengan ucapannya. Dia harus pahamkan ucapannya ini sehingga dia faham benar-benar apa maksud tujuannya. Jangan menjadi kebalikannya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil musallin." Lalu Allah terangkan, "Alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang mengerjakan salat. Tidak berhenti sampai di situ. Allah mengatakan, orang-orang yang mereka itu di dalam salatnya mereka lalai. Makanya diperjelas. Bila seseorang itu mengatakan dengan kalimat yang mengandung sesuatu yang butuh penjelasan, wajib dijelaskan. Nabi SAW berkata, "Wailul lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit yang berada dalam neraka. Ini samar bagi orang yang tidak memahami ucapan Nabi. Ketika dia membawakan hadis ini, dia wajib menjelaskan apa makna hadis ini. Wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang berada dalam neraka. Ternyata dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis yang lainnya. Nabi menyebutkan, yakni may yatawaddaa summa lam yatimma wudu'ahu hatta balagha ila ka'baihi fahuwa halak. Yani barang siapa yang dia berwudu kemudian tidak menyempurnakan wudunya sehingga tidak membasahi dua mata kakinya, dialah yang celaka. Berarti dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tumit yang berada dalam neraka itu bagian tumit yang tidak tersentuh dengan air wudu. Wadih, gamblang dan jelas. Permisalan yang lainnya, ucapan Nabi SAW menyebutkan, "Faman mata falaysa fi unuqi bai'ah mata maitatan jahiliyah." Barang siapa meninggal dunia di lehernya tidak ada ikatan baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini harus dijelaskan. Sebagian orang akan memahami hadis ini kalau sekedar disampaikan saja akan memahami, maka orang yang meninggal dunia enggak pernah berbaiat kepada seorang pemimpin atau seorang ketua atau seorang kepemimpin sebuah kelompok, maka dianggap mati jahiliyah. Dipahami oleh mereka berarti mati jahiliyah, mati kafir. Kesimpulannya kata mereka, orang yang enggak berbaiat itu katanya kafir. Ini salah paham. Ucapan Nabi yang menyebutkan barang siapa mati di lehernya tidak ada ikatan baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Yang pertama dijelaskan oleh Imam Ibnu Asir, kalau ada orang yang dibaiat. Bila tidak ada orang yang dibaiat, kedudukannya sama seperti orang yang mendengar hadis Nabi SAW, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibina di atas 5 perkara. Yang kelima Nabi mengatakan, "Wal hajj ila baitillah." Disebut muslim kalau dia berhaji ke Baitullah. Tentu catatannya adalah kalau dia sanggup ada jalan menuju ke Baitullah. Begitulah baiat. Baiat itu diberikan ketika ada orang yang dibaiat. Kalau tidak ada yang dibaiat, maka tidak ada kewajiban baiat. Kedua, makna mata maitatan jahiliyah.
Mati dalam keadaan jahiliyah itu tidak memberikan makna mati kafir, sama sekali tidak. Bukankah Nabi SAW itu menyebutkan ada 3 perkara dari urusan jahiliyah yang umatku sulit meninggalkannya. Salasun min umuril jahiliyah la yatrukuhunna ummati. 3 perkara. Urusan ini termasuk jahiliyah. Umatku sulit meninggalkannya sebagiannya. At-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Yang kedua Nabi mengatakan al-fahru fil ahsab, bangga dengan kedudukan. Yang ketiga Nabi mengatakan an-niyahah, meratapi mayit. Dan kita menjumpai di tubuh umat ini ada orang yang suka mencela nasab. Di tubuh umat ini ada juga orang yang bangga dengan kedudukan. Di tubuh umat ini juga banyak orang yang meratapi kematian. Tapi tidak ada para ulama yang menghukumi mereka yang meratapi kematian, mencela nasab, bangga dengan kedudukan, diartikan jahiliyah itu artinya apa? Kafir, tidak. Para ulama mengatakan mereka itu murtakibul kabair, kufrun duna kufrin, melakukan dosa-dosa yang besar, tidak sampai kepada derajat kekufuran. Jadi ini perkataan yang mesti dijelaskan. Dan memang dalam Al-Quran pun disebutkan fihi ayatum muhkamat wa ayatum mutasabihat. Padanya ada ayat yang muhkamat dan padanya ada ayat yang mutasyabihat. Tapi pada asalnya qala Imam Al-Utsaimin kullu ayatillah muhkamatun. Semua ayatnya Allah itu muhkamat. Wa ammal mutasyabihat, yang dimaksud dengan mutasyabihat itu artinya mutasyabihat bagi sebagian orang, tapi dia muhkam bagi sebagian orang. Saya ulangi, mutasyabihat artinya tidak bisa dipahami oleh sebagian orang, tapi dia muhkam. Dia menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh sebagian orang. Bagi para ulama, sebuah ayat dia muhkam. Tapi bagi kita orang awam, maka dia mutasyabihat. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi" ila akhiril ayat, sampai akhir ayat ini. Allah mengatakan, apabila kalian hendak menunaikan salat, cucilah wajah kalian dan juga 2 tangan kalian sehingga pergelangan, sehingga siku-sikunya. Sampai akhir ayat ini menjelaskan maknanya berwudu. Orang awam akan memahami bahwa setiap kali orang hendak sholat, dia harus berwudu. Maka kita akan menjumpai ada orang tiap mau sholat wudu, tiap mau sholat wudu, tiap mau sholat wudu. Padahal bagi para ulama ayat ini maksudnya kalau dia dalam kondisi tidak suci. Adapun orang yang sudah dalam kondisi suci, datang sholat maghrib dia suci, sholat isya dia masih suci, waktu subuh dia masih suci, itu tidak diwajibkan baginya untuk berwudu. Maka ayat ini kadang mutasyabihat bagi sebagian orang, tapi dia muhkam bagi sebagian orang yang lainnya. Masalan akhar, permisalan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul haytul abyad minal haytil aswadi minal fajri." Makanlah kalian dan minumlah kalian sehingga nampak bagi kalian perbedaan benang putih di antara benang hitam. Para sahabat saja di antaranya ada yang mutasyabihat ayat ini baginya. Seperti Adi bin Hatim. Ketika dia membaca ayat ini, dia ragu maksud ayat ini. Maka dia mengambil benang, dicampur benang hitam dicampur benang putih, diletakkan di bawah bantalnya. Ia mendengar bahwa Nabi menganjurkan tidur itu lampu dimatikan. Anda bayangkan di zaman itu Bapak nggak ada listrik, gelap, tidurnya bawa benang hitam campur benang putih, diletakkan di bawah bantal. Setiap bangun dilihat masih hitam. Tidur lagi, bangun lagi dilihat masih hitam, belum kelihatan yang putih. Ya bagaimana mau kelihatan benang putihnya sedikit dibandingkan dengan benang yang hitam. Begitu dia bangun yang berikutnya terdengar adzan. Maka dia datang kepada Nabi dan bertanya, apa maksudnya ayat yang mengatakan benang putih di antara benang hitam? Karena aku melihat benangnya hitam terus. Maka Nabi menjelaskan, minal fajri, maksudnya tanda datangnya fajar. Lihat di langit,
Apakah sudah terlihat di sana tanda fajar subuh atau belum? Fajar shadiq atau belum? Kalau kelihatan fajar shadiq, itu masuk waktu untuk tidak boleh makan dan minum lagi kalau Ramadan dan sholat subuh. Maka ini muhkam bagi Nabi. Tapi ketika itu mutasyabihat bagi siapa? Adi bin Hatim. Nah, wajib bagi seseorang yang menjumpai seseorang itu merasa ragu dengan sesuatu yang datang dari perkara agama, dan orang yang muhkam tentangnya menjelaskannya, itu hukumnya wajib. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita hal yang seperti itu. Jadi justru tidak boleh seorang dai atau seorang penyampai kebenaran ketika dia menyampaikan sesuatu, justru sesuatu yang tidak bisa difahami, meninggalkan keraguan-raguan. Karena sebagian para dai membawakan hadis, kemudian sekedar disampaikan, dan dia tidak menerangkan apa maksud hadis itu sesuai dengan keterangan para ulama, maka jamaah pun tidak memahami apa yang dimaksud dengan hadis yang disampaikan tersebut, sehingga mereka pun meragukan hadis tersebut. Ini tidak boleh. Baik, faedah yang ketiga kata beliau, hadis ini menjelaskan kepada kita ketika Aisyah berkata, kalaman fadlan yafhamu kullu man yasma'uh, ucapan yang jelas dan gamblang, memahaminya setiap orang yang mendengarkannya. Ini faedah. Berusaha semampu mungkin seseorang itu mendengarkan perkara kebaikan sekuat tenaga, berusaha sebisa mungkin mengerahkan setiap kemampuan yang dimilikinya mendengarkan perkara-perkara kebaikan yang disampaikan. Karena dalam majelis ada penyakit yang datang kepada orang yang duduk dalam majelis itu, Bapak. Kadang-kadang meremehkan sesuatu yang disampaikan oleh orang yang bermajelis. Banyak, mungkin karena sebab kesibukan dunianya sehingga disibukkan dengan apa namanya? Handphonenya. Mungkin dengan sebab sesuatu pembicaraan dengan temannya, maka dia melupakan pembicaraan orang yang menyampaikannya. Atau mungkin juga karena sebab, ya ini kebiasaan yang umum ini Pak ya, apa? Mengantuk biasanya begitu. Ya tidak dilarang, maksudnya tidak haram orang ngantuk. Ngantuk itu apa namanya? Fitrah. Orang Imam Ad-Darimi saja tidur kalau bermajelis. Para ulama menjelaskan Imam Ad-Darimi itu apa? Kalau ta'lim tidur dia. Makanya nggak dilarang, dan tidak dilarang oleh gurunya. Imam Darimi duduknya di belakang, ketika ta'lim dia tidur. Gurunya tidak pernah melarang. Cuma kebiasaan gurunya selesai ta'lim, pasti yang pertama kali ditanya siapa? Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi disuruh mengulang hadis yang disampaikan olehnya. Diulang oleh Imam Ad-Darimi dari awal sampai akhir. Maka Bapak kalau tidur pada hari ini nggak apa-apa, boleh. Ya, kan Bapak mengikuti sunnahnya siapa? Imam Ad-Darimi. Nah, insyaallah kalau nanti ditanya ya kayak Imam Ad-Darimi juga gitu ya. Hadisnya disebutkan dari awal sampai akhir, insyaallah enggak apa-apa. Dan ini memang demikian. Tidak dilarang. Tapi yang perlu diketahui di sini bahwa memperhatikan dan berusaha untuk mengerahkan tenaganya supaya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang berbicara ketika itu perkara yang mengandung kebaikan disyariatkan. Sebab kadang-kadang manusia ketika mereka mendengar sesuatu tidak sempurna, salah faham dengannya. Dia salah faham dengan ini. Contohnya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyebutkan, awwalun nasi yadkhulun naral qurra kama sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul hakada, akhrajahu Abu Dawud. Manusia yang pertama kali masuk ke dalam api neraka itu para pembaca Al-Qur'an. Demikian aku mendengar Nabi mengatakan, kata Umar radhiyallahu taala dalam riwayat Abu Daud. Maka di antara manusia mereka tidak mendengar dengan sempurna. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala suatu malam suatu ketika salat Isya, selesai salat Isya, ketika beliau datang mau mendatangi salat Isya, beliau melihat sebagian orang membaca Quran. Ada lagi 2 orang atau 3 orang kata beliau di sana itu yang tidak membaca Quran. Ditanya, apa yang membuat kalian tidak berzikir membaca Quran? Apa jawab dia? Saya dengar kamu pernah berkata, orang yang pertama kali masuk neraka adalah pembaca Quran. Ini salah paham.
Dia salah paham. Karena yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau mengatakan, adapun yang saya katakan sebagaimana Nabi mengatakan yang pertama kali masuk ke dalam neraka itu orang yang membaca Al-Qur'an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanazirahum. Mereka baca Quran, bacaannya enggak masuk ke dalam hatinya. Maksudnya dia enggak paham isinya. Cuma sekedar baca, setelah itu hukum-hukumnya dia tinggalkan. Cuma sekedar baca, setelah itu dia tidak memahami maknanya. Cuma sekedar baca dan menghafalnya, setelah itu dia tidak berusaha untuk mempraktekkan isinya. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Nah makanya ikhwafillah rahiman, kadang manusia mendengarkan sesuatu, dia salah paham dengan apa yang dia dengarkan itu. Contoh yang lainnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau telah menjelaskan dengan keterangan yang sangat jelas. Ketika beliau mengatakan bahwa al-mahru hakun nisa, as-saddaqu hakul mar'ah. Wanita yang mau dinikahi itu dia punya hak minta mahar. Itu haknya wanita. Maka suatu ketika ada wanita yang dilamar oleh seorang laki, dia berkata, saya minta mahar 400 dinar. Dalam riwayat yang lain 400.000 dinar. Bapak hitung saja itu, 400.000 dinar. 1 dinar kurang lebih sekarang 2 juta. Kalikan 400.000 dinar, berapa juta itu ya kawan? Umar mendengar ini mendatangi wanita itu. Kemudian Umar mengatakan bahwa beliau mengatakan sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi mengatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita itu wanita yang al-khafifatu fi saddaqi, wanita yang maharnya itu paling sedikit. Umar mengatakan bahwa wanita itu punya hak untuk meminta mahar, tapi maksudnya Umar bin Khattab, ya kalau mau nikah minta mahar, mintalah yang wajar, jangan berlebih-lebihan. Ini membuktikan bahwa ketika seseorang mendengarkan tidak dengan sempurna, dia akan salah paham. Di majelisnya Al-Imam Hasan Al-Basri, ada lelaki yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini salah paham dengan ucapannya Hasan Al-Basri. Ketika Hasan Al-Basri menyampaikan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, laisa kamislihi syai'un, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah serupa dengan makhluknya. Maka sejak saat itu Wasil bin Atha tidak mau lagi hadir di majelisnya Hasan Al-Basri. Mengapa? Karena Hasan Al-Basri memiliki keyakinan Allah itu punya sifat. Di antara sifat Allah, Allah punya tangan. Di antara sifat Allah, Allah punya mata. Di antara sifat Allah, Allah punya kaki. Di antara sifat Allah, Allah tersenyum. Wasil bin Atha menolak ini. Salah paham dengan ucapannya Hasan Al-Basri. Lalu dia berdalil dengan berkata, laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah enggak sama dengan makhluknya. Kalau Hasan Al-Basri mengatakan Allah punya tangan, punya kaki dan tersenyum, berarti sama dengan manusia. Akhirnya dia menyempal dari majelisnya Hasan Al-Basri. Sejak saat itu disebut dengan Mu'tazilah. Kalimat dari i'tizal, berpisah dari majelisnya Ahlussunnah. Membuat kelompok sendiri lebih dikenal sekali dengan sebutan Mu'tazilah. Padahal Hasan Al-Basri telah menjelaskan, kan ayat itu ada kelanjutannya, wa huwas samiul basir. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Bukankah manusia mendengar dan bukankah manusia melihat? Maka makna Allah tidak sama dengan makhluknya itu artinya pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatannya manusia. Begitu pula tangan, kaki dan juga senyumannya Allah enggak sama dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Tapi Wasil bin Atha tetap dengan keyakinannya. Dia sesat dengan keyakinan apa? Mu'tazilahnya. Faham tuh ya kawan? Maka hati-hati dalam mendengarkan sebuah pembicaraan. Sehingga kadang-kadang kita jumpai hasil yang didapat oleh si murid dari guru itu beda. Walaupun pada asalnya murid itu dilihat siapa gurunya. Tapi akan banyak pula kita jumpai terkadang murid enggak sama dengan apa? Si guru, seperti Wasil dengan gurunya itu berbeda sekali. Yang terakhir faedahnya. Nah, beliau menyebutkan di sini para dai berkewajiban untuk mengerahkan seluruh tenaganya agar ucapannya sampai ke telinga orang-orang yang ingin mendengarkannya. Ini terutama khatib. Bapak, ikhwafillah, pilih khatib yang seperti Nabi berkhutbah. Minimalnya salah satu dari sifat khutbahnya Nabi. Bagaimana salah satu sifat khutbah Nabi? Suaranya meninggi.
a'la sautahu, suaranya itu meninggi. Sampai-sampai ketika Nabi berkhutbah, mimbarnya itu bergetar. Saking kerasnya suaranya Nabi. Mimbarnya bergetar. Dan mimbar Nabi itu tiga derajat, 3 tangga begitu. Dan itu bergetar. Nah, kalau di zaman kita menjumpai banyak khutbah, para khatibnya berkhutbah pelan. Ya kalau pakai ini nggak masalah, ikhwan. Pakai apa namanya? Mukabbiratus shaut, pengeras suara. Itu pun coba Anda lihat, masih banyak yang tidur. Yang suaranya keras sampai teriak pun masih juga ada yang tidur. Dan padahal ikhwafillah rahimani wallah, ketika khutbah itu perkara yang sangat penting. Nabi SAW, demikian pula Umar bin Khattab, berusaha menyingkat khutbahnya dan mengeraskan suaranya supaya bisa difahami. Makanya para khatib seharusnya berusaha sebisa mungkin dengan suara yang keras dan mudah difahami. Nah, kita pahami ikhwafillah, waktu-waktu yang paling berat bagi seseorang itu biasanya di waktu apa? Zuhur. Di waktu zuhur. Jangankan kita, Nabi pun merasakan itu ya kawan. Buktinya Nabi pernah sholat zuhur dan Nabi lupa berapa rakaat. Sehingga Nabi pernah sholat 5 rakaat. Bahkan Nabi pernah sholat cuma 2 rakaat. Sholat zuhur cuma 2 rakaat. Karena memang beratnya waktu zuhur itu. Karena sebab apa ya kawan? Mengantuk. Maka khutbahnya Nabi itu disifati oleh para sahabat bagaimana? Pendek. Khutbahnya pendek, ringkas, suaranya meninggi seperti wajah seorang komandan perang yang memerah. Matanya memerah, seperti memberi aba-aba bahwa mereka akan diserang musuh. Nggak ada orang yang mengantuk mendengar khutbahnya Nabi. Nah, maka begini seharusnya seorang dai, berusaha menyampaikan sesuatu yang ringkas, kemudian gampang untuk difahami. Berdasarkan di sini juga. Walhasil ini kembali kepada firman Allah tabaraka wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak diberikan beban oleh Allah melainkan sebatas kesanggupan yang dimilikinya. Maksudnya bahwa Pak kalau hadir dalam majelis, cobalah ada kerjasama yang baik, tolak ansur yang baik. Kadang gurunya bersuara yang keras, maka Anda mendengarkan dengan yang baik. Kadang gurunya itu nggak bisa bersuara keras. Kita yang butuh dengan ilmu, kita yang harus mengalahkan rasa mengantuk kita. Kita yang harus mengalahkan rasa kesulitan kita mendengarkan, kalahkan itu. Dulu para ulama demikian. Nggak semua ulama suaranya keras. Nggak semua para ulama suaranya keras. Imam Malik suaranya pelan. Kalau beliau ceramah disampaikan oleh muridnya, nanti disampaikan lagi dengan di belakangnya dengan disambung. Sehingga ada seorang raja yang datang, dia minta duduk di depan. Tapi oleh Imam Malik nggak boleh, karena dia datang belakangan, disuruh duduk di belakang. Karena memang suaranya pelan. Nah, yang kita maksud di sini, berusahalah. Karena ilmu itu perkara yang penting bagi seseorang. Kalau gurunya menyampaikannya kurang jelas karena pelannya suara, kita yang berusaha mendekat, mendengarkan dengan baik. Karena kita yang butuh dengan ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan penjelasan yang singkat dari hadis yang ke-697 ini mendatangkan manfaat. Anda bisa luaskan dari kitab-kitab yang lainnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.